Ya, saya lihat Bapak ingin menanggapi pernyataan menteri tersebut yang menuai kontroversi. Baik, terima kasih. Sore tadi saya melihat seorang ibu, yang mana saya lihat dari kulitnya jelas dia dari barat ya. Dipandu oleh seorang untuk mendengarkan ajan di sore hari yang bersaut-sautan. Pemandu itu muslim loh. Ibu itu seperti mau menangis, dia menikmati ada suatu keindahan gitu ya. Jadi masalah orang terganggu atau tidak sangat relatif ya. Kalau saya terus terang saja, ketika saya pergi ke puncak, itu kan dari puncak itu ya kedengaran orang ajan dari kota Bogor bersaut-sautan gitu ya. Saya menikmati, tapi kan belum tentu orang lain. Oleh karena itu, bagi saya, ya surat edaran itu boleh diberlakukan di tempat atau daerah tertentu, tapi jangan dilakukan di tempat-tempat tertentu juga. Karena kita menghormati pluralitas dan kita menghormati toleransi. Oleh itu, kawan-kawan yang terganggu oleh ini ya bertoleransilah gitu kan. Yang tapi kita juga minta mereka mengurangi durasinya. Sholat subuhnya jam 5, jangan mulai dari jam 2 gitu kan contohnya. Tadi kita juga sudah mendengarkan pernyataan menteri yang menyebutkan suara pengeras ini seolah-olah dianalogikan atau dipersepsikan dengan gonggongan anjing. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Sebenarnya maksud Pak Menteri itu baik ya. Cuma mengambil contohnya saja yang salah. Kalau seandainya dengan suara burung mungkin tidak masalah. Tapi kan ini yang disebut anjing. Anjing itu kan sesuatu yang air liurnya saja najis. Jadi suara ajan disamakan sama najis, gitu kan? Tapi pemilihan diksinya, kalimat pemilihan contohnya yang nggak tepat. Kalau seandainya beliau nggak menyebut kata anjing, tapi menyebut misalkan jika semua orang di komplek memelihara burung beo, semuanya pada bunyi, berisik juga. Tapi kan saya rasa orang nggak bakal marah. Lebih kepada pemilihan diksinya yang nggak tepat gitu ya. Ya menurut saya itu ya. Masa kita lagi bicara aja itu kan bunyi ya. Baca Al-Quran itu bunyi. Nah, lalu gonggongan anjing itu juga bunyi. Gitu kan. Jadi menganalogikan itu membuat orang salah persepsi. Nah ini penghinaan terhadap agama. Tapi kalau suara burung saya rasa nggak akan ada protes. Oke, saya ke Pak Dirjen. Saya penasaran nih, Anda sudah berkomunikasi nggak sama Pak Menteri hari ini? Bagaimana respon Pak Menteri melihat ini? Reaksi masyarakat yang seperti ini? Apa yang disampaikan Pak Menteri? Sudah dong. Jadi begini, ya tentunya publik punya hak untuk menilai apapun. Tapi kalau boleh saya menjelaskan begini, saya kira kita semua harus mencoba untuk bijak. Ada tiga hal yang menurut saya harus kita lihat. Pertama, kita harus melihat dulu pernyataan Pak Menteri secara utuh ya. Konteksnya seperti apa, kemudian substansi yang disampaikannya itu apa. Apakah betul seorang menteri membandingkan suara ajan dengan anjing? Saya kira terlalu naif kalau kita menilai seperti itu. Melihat konteksnya, substansinya, dan melihat pernyataan Pak Menteri, itu sama sekali tidak ada maksud beliau untuk menganalogikan atau membandingkan. Sama sekali tidak. Beliau sedang menjelaskan ya tentang urgensi pengaturan volume suara. Beliau sedang menjelaskan substansi surat edaran tersebut. Kemudian beliau memberikan contoh yang lain, which is terpisah dari ajan itu sebenarnya. Tapi kalau dilihat konteks keseluruhan kan sedang menyinggung soal suara yang dikeluarkan dari toa masjid. Kita tahu toa masjid itu konteksnya gini. Dia sedang berusaha menjelaskan substansi dari SE itu. Sama contohnya begini. Kira-kira boleh saya berikan contoh ya. Nggak tahu benar apa enggak ya. Misalkan gini.
Ada seorang kepala daerah yang sedang ceramah di hadapan para ulama. Kepala daerah itu mengatakan begini, saya tidak berani atau saya tidak mau berbicara tentang agama di depan para ulama karena saya tidak ingin mengajari bebek berenang. Apakah itu berarti kepala daerah sedang membandingkan ulama dengan bebek? Tidak kan? Konteksnya kan beda kalau saya lihat. Maksudnya gini, coba kita lihat menggunakan hati kita secara otentik, jujur ya. Benar nggak sih Pak Menteri ingin membandingkan ajan dengan anjing? Kalaulah seandainya Pak Menteri menyatakan berisik karena suara bebek, saya rasa umat gak marah. Tapi kalau disebut anjing, ya gonggongan anjing, ya marah. Oleh karena itu, kalau ngambil contoh, jangan dengan sesuatu yang membuat orang marah gitu. Tapi gini Pak, mohon maaf ya. Anjing itu memang najis dalam Islam. Tapi jangan lupa, ada sebuah hadis yang sangat terkenal sekali. Dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa seorang pelacur itu dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memberi makan atau minum seekor anjing yang sedang kehausan atau kelaparan. Artinya anjing itu juga makhluk Tuhan, makhluk Allah. Ya, kita harus menghormati, menghargai binatang juga ya. Tapi ada budaya di kita ini, kalau ada orang berperingai buruk, anjing lu, kan gitu ya. Kalau bilang bebek kan enggak akan marah dia. Tapi kalau dibilang anjing, kata itu kan untuk menghina, kata anjing itu. Oke, saya setuju surat edaran ini. Cuma kalau kita punya tujuan baik, proses yang ditempuh juga harus baik, itu saja kalau menurut saya. Tapi boleh nggak? Satu poin aja. Saya mau sampaikan gini. Atas nama kemaslahatan ya, kita tahu niatnya Pak Menteri baik. Mengapa kita tidak mengaplikasikan niat baik ini? Mengapa kita justru berusaha memberikan hal yang sesungguhnya tidak produktif? Kira-kira itu. Baik. Sayang waktunya terbatas. Ini pasti perkataan menteri menimbulkan persepsi dan pendapat yang berbeda. Namun akan lebih baik jika aturan yang dikeluarkan untuk kebaikan bersama, untuk keharmonisan bersama disampaikan dengan cara yang baik juga. Tidak menimbulkan kegaduhan atau bahkan menyinggung perasaan umat lainnya. Demikian debat kita kali ini. Saya harus akhiri. Terima kasih Bapak-bapak. Bapak-bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.